Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Tindak Penelitian Kelas 6E Prodi PGMI YIN Curug. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Aji Nur Fahmi. Yang kedua ada Pesa Arianti. Yang ketiga ada Kurnia Nurpadila. Yang keempat ada Kurniarti. Dan yang kelima saya sendiri, Hendra Pranata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah hakikat penelitian pendidikan yang akan dijelaskan oleh Ahmad Aji Nur Fahmi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu penelitian tindakan kelas. Pengertian hakikatnya, penelitian tindakan kelas merupakan suatu tindakan yang terarah, terencana, cermat, dan penuh perhatian yang dilakukan oleh praktisi pendidik atau guru terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan seperti metode mengajar, kurikulum, dan sebagainya. Sehingga keberhasilan suatu pendidik tidak dapat dilepaskan dari peran guru. Oleh karena itu, guru menjadi komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem pendidikan. Kualitas kinerja profesional guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan menerapkan metode pembelajaran yang baik. Lebih dari itu, guru harus memahami keadaan dan kebutuhan proses peserta didik yang unik dan bervariasi. Maka perlu adanya metode penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research atau CAR. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa PTK merupakan kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme yaitu: 1. PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. 3. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru berdasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelas. 4. Pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok bagi seorang guru karena tidak perlu meninggalkan kelas, tetapi justru saling berintegrasi dalam pelaksanaan pada proses pembelajaran. 5. Dengan melaksanakan PTK, guru menjadi kreatif karena selalu dituntut melakukan upaya-upaya berinovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakai. 6. Penerapan PTK dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik mengajar guru di dalam sebuah pembelajaran secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil instruksional, mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan relevansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional, serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru. Itu tadi penjelasan tentang hakikat penelitian pendidikan yang telah dijelaskan oleh Ahmad Aji Nur Fahmi. Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya adalah pengertian penelitian pendidikan yang akan dijelaskan oleh Kurniarti. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu, sehingga di dalamnya memuat berbagai teori, konsep, prinsip, dan metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan, merevisi, atau menguji teori-teori ilmiah agar teori-teori itu menjadi lebih andal. Tetapi, penelitian ilmiah ini tidak hanya dilakukan untuk cabang-cabang ilmu pengetahuan,
ilmu pengetahuan alamiah atau juga disebut natural sciences. Namun berlaku untuk semua ilmu lain termaksud ilmu pendidikan. Menurut Ali tahun 1993, maksud dari penelitian ilmiah di bidang pendidikan adalah untuk 1. Menemukan fakta baru terkait dengan pendidikan. Yang kedua, memverifikasi dan menguji fakta-fakta lama terkait dengan pendidikan. Yang ketiga, menganalisis urutan dan saling hubungan atau disebut interrelasi antara berbagai fakta dalam rangka menemukan penjelasan tentang hubungan kausal dan mengembangkan alat-alat, konsep-konsep, dan teori-teori yang bisa memberi kemungkinan dilakukannya pengkajian terhadap perilaku manusia dalam konteks kependidikan. Jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidikan dasar, yang kedua penelitian terapan, dan penelitian evaluasi. Selain itu, Detikers juga bisa melihat apa saja manfaat dari penelitian pendidikan itu sendiri, antara lain sebagai peta yang mana nantinya dapat mendeskripsikan tentang keadaan pendidikan dan juga mendeskripsikan mengenai kemampuan sumber daya hingga kemungkinan hambatan yang akan dihadapi sebagai bahan dasar dalam menyusun suatu kebijakan, termasuk pula strategi terutama dalam mengembangkan pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana diagnosis pada saat mencari penyebab tentang suatu kegagalan sehingga masalah-masalah yang akan dihadapi terutama pada saat pelaksanaan pendidikan, sehingga nantinya dapat mencari penyelesaian dengan tepat. Sebagai salah satu masukan yang nantinya dapat memberikan gambaran-gambaran tentang kemampuan dalam peralatan, pembekalan, pembiayaan, hingga tenaga kerja. Selanjutnya, selain itu, hal ini juga memiliki manfaat dengan tujuan memiliki peran dalam suatu keberhasilan pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu pada hakikatnya penelitian pendidikan ini dilakukan yaitu sebagai cara untuk dapat memperoleh sebuah informasi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Adanya hal ini dapat berupaya untuk memahami lagi proses pendidikan sehingga menemukan solusi yang tepat. Itu tadi penjelasan tentang pengertian penelitian pendidikan yang telah dijelaskan oleh Kurniati. Materi selanjutnya adalah tujuan penelitian pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Pesa. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri yaitu yang pertama memperbaiki pola mengajar guru, yang kedua yaitu memperbaiki perilaku siswa, yang ketiga yaitu meningkatkan praktik pembelajaran, dan yang keempat yaitu mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru. Dari keempat poin di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di sekolah. Oke, itu tadi tujuan penelitian pendidikan yang telah dijelaskan oleh Pesa Arianti. Selanjutnya ada kegunaan penelitian pendidikan yang akan dijelaskan oleh Kurnia Nur Padilla. Kegunaan penelitian tindakan kelas antara lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sarana akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. 2. Sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme guru, karena guru mampu menilai diri dan memperbaiki pembelajaran yang dikelola guru, dan memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Yang terakhir yaitu
meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Itu tadi materi terakhir tentang kegunaan penelitian pendidikan yang telah dijelaskan Kurnia Nurpadila. Itu tadi materi dari kelompok 1. Ada hakikat penelitian pendidikan, ada pengertian penelitian pendidikan, ada tujuan penelitian pendidikan, dan kegunaan penelitian pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 memohon meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.